Berbicara mengenai sniper dalam dunia perang, tentu pemikiran kita akan terlintas pada pria tangguh yang terlatih untuk terjun dalam dunia perang. Dan tentu itu hal biasa. Yang paling luar biasa itu saat perekrutan dan keterlibatan perempuan dalam dunia militer, apalagi dalam bidang sniper. Seperti yang dilakukan pihak Soviet pada Perang Dunia II. Tidak hanya laki-laki saja yang mengangkat senjata, para perempuan pun banyak yang ikut bertempur. Selama Perang Dunia II, Uni Soviet selalu melahirkan generasi wanita-wanita tangguh sebagai bagian dari pasukan tentara merah atau Red Army. Dari berbagai wanita yang terpilih menjadi pasukan perang, terdapat sosok wanita cantik yang namanya melegenda sebagai sniper wanita terbaik, sekaligus pahlawan bagi Uni Soviet, yaitu Lyudmila Pavlichenko. Wanita berparas cantik yang diakui dunia sebagai sosok legenda pencabut nyawa, dengan berbagai macam penghargaan yang ditorehkannya sebagai wanita yang berkarir dalam dunia militer pada Perang Dunia II. Saya akan mencoba merangkum kisah hidup Lyudmila Pavlichenko. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Stay tune ya. Perempuan berparas cantik ini memiliki nama lengkap Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko dan dijuluki Lady Death atau Dewi Kematian dari Uni Soviet yang dikenal sebagai seorang sniper wanita terbaik sepanjang sejarah. Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko lahir pada tanggal 12 Juli tahun 1916 di Bilasyerva, salah satu kota yang terletak di Ukraina. Kala itu Ukraina masih bergabung dalam Uni Soviet. Masa kecilnya ia dikenal sebagai seorang gadis yang cerdas. Namun di balik paras cantiknya, ia sangat berbakat dalam menembak. Bahkan setelah beranjak remaja, ia sudah terbiasa menggunakan senjata api untuk berburu. Kebiasaannya dalam menembak terus diasah seiring berjalannya waktu. Ia juga bekerja di salah satu pabrik senjata. Bahkan ia juga pun sempat dibina dan dilatih menjadi atlet penembak yang handal. Jadi bisa dibilang Lyudmila Pavlichenko ini sebelum terjun ke dunia pertempuran, ia sudah memiliki bakat yang benar-benar matang. Saat Hitler melancarkan operasi Unternehmen Barbarossa atau lebih dikenal dengan nama Operasi Barbarossa pada Juni 1921 dan menginvasi Rusia, saat itu pasukan Nazi Jerman berhasil menguasai sejumlah kota penting. Uni Soviet mengalami kerugian besar dari segi peralatan maupun pasukan perang. Bahkan Uni Soviet mengerahkan hampir semua sumber dayanya yang tersedia untuk kebutuhan perang. Oleh karena itu, inisiatif untuk merekrut perempuan pun dilakukan. Kurang lebih 800.000 wanita direkrut untuk menjadi perawat, juru tulis, dan koki. 2.000 wanita diantaranya dipilih untuk menjadi sniper. Awalnya, kantor perekrutan yang berada di Odessa, Ukraina, menempatkan Lyudmila Pavlichenko sebagai tenaga perawat lapangan. Hal itu membuatnya sempat kesal, karena ia ingin sekali untuk masuk infanteri. Karena mereka belum tahu bahwa ia memiliki bakat yang sangat istimewa. Pada akhirnya, mereka mengetahui bahwa Lyudmila Pavlichenko merupakan seorang penembak handal yang telah memperoleh berbagai sertifikat yang ditorehkannya. Dan akhirnya ia bergabung dengan 2.000 wanita lainnya sebagai anggota militer dengan penempatan di Divisi Senapan Kapayev Ke-25 yang menjalankan program mendidik sniper wanita pada tahun 1941. Setelah selesai mengikuti program sniper wanita, akhirnya ia ditempatkan di garis depan. Awalnya, ia membunuh 2 orang Rumania yang membantu orang Jerman. Ia berhasil menumbangkan 2 orang tersebut dengan mudah, padahal jarak targetnya terbilang sangat jauh. Kemudian ia juga menumbangkan sekitar 100 tentara Nazi Jerman dalam bidikannya. Saat itu, ia baru berumur 25 tahun.
Disitulah kemampuan ia mulai tersebar dan diketahui sebagai sosok yang berbakat dalam sektor sniper dan kemudian dipromosikan menjadi sarsan senior. Dalam karirnya saat bertugas, ia berhasil menumbangkan kurang lebih 309 tentara Jerman, termasuk prajurit-prajurit sniper Jerman yang tewas dalam bidikannya. Akibat dari keberadaannya yang selalu di garis depan, membuat ia sering terancam. Pada akhirnya ia terluka berat akibat serpihan tembakan mortir Jerman pada bulan Juni tahun 1942 dan diliburkan dari tugasnya. Setelah sembuh, ia tak lagi terjun ke medan perang, dan ia berganti peran menjadi instruktur sniper bagi generasi wanita Uni Soviet dan kemudian bekerja di Angkatan Laut Uni Soviet hingga tahun 1953. Karena dedikasinya yang begitu besar pada masa Perang Dunia II, akhirnya ia menerima penghargaan berupa bintang emas dan ditetapkan sebagai pahlawan Uni Soviet. Dari keseluruhan 2.000 wanita yang dilatih sebagai anggota militer dengan penempatan di Divisi Senapan Kapayev Ke-25, hanya 500 diantaranya yang lolos dari maut. Salah satunya Lyudmila Pavlichenko. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, ia kemudian menyelesaikan studi doktoralnya dan menjadi sejarawan. Pada umurnya yang ke-58 tahun, Lyudmila menderita stroke dan kelainan jiwa yang umumnya dialami oleh para veteran. Hingga akhirnya tanggal 10 Oktober tahun 1974, ia meninggal dan dimakamkan di Moskow, Uni Soviet. Itulah singkat cerita mengenai kehidupan sang Dewi Kematian dari Uni Soviet.